Doa orang benar bila didoakan dengan yakin akan besar kuasanya. Itu diambil dari ayat mana sih? Coba saya tes kepada Anda. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi masa Advent minggu yang kedua, latihan rohani hari yang ke-13. Saudara-saudaraku yang terkasih, Natal semakin mendekat. Demikian pun pertobatan kita harus semakin berfokus. Bertobatlah dengan keseluruhan diri kita. Perbaiki kata-kata yang keluar dari mulut kita. Perbaiki cara kita berpikir. Mungkin kita berpikir selalu yang negatif, melihat orang yang negatif, maka kata-kata kita pun ikut-ikutan negatif. Perbaiki suasana hatimu yang murung, sedih, kecewa, marah, jengkel, ataupun dendam. Perbaiki semua itu. Saudara-saudaraku, izinkan saya untuk bertanya sebuah pertanyaan yang cukup pribadi untuk Anda semua. Tolong jawab dengan jujur. Siapa yang pernah kecewa ketika berdoa? Siapa yang pernah kecewa, marah bahkan ketika berharap pada Tuhan? Ayo tulis di kolom komen. Jujur, siapa yang pernah mengalami kekecewaan ketika berdoa? Romo, ternyata banyak sekali. Kenapa? Alasannya bisa doanya belum dijawab. Ketika berdoa seolah-olah kok Tuhan diam, tidak mendengar doa-doa kita. Kita mintanya A, tetapi Tuhan kasihnya yang lain, sesuatu yang sangat amat bertolak belakang dengan yang kita minta. Itulah yang membuat orang kecewa. Saudara-saudara, ketika Anda kecewa, Anda akan tergoda untuk tidak lagi percaya dengan Tuhan, tidak lagi mau menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Bahkan tidak jarang orang yang kecewa dalam doanya pergi meninggalkan Tuhan. Ketika Tuhan tidak mengabulkan doa kita, bisa jadi Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta dalam doa. Yang kita pikirkan, yang kita inginkan, yang mungkin juga tidak murni dan serba terbatas. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Tetapi ketika kenyataan berbeda dengan yang kita doakan, seringkali kita sudah keburu marah, keburu mundur, keburu menyerah. Ketika doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan, sebetulnya Tuhan sedang mengajak kita untuk berproses lagi, bergumul lagi, menemukan kekuatannya yang sejati. Saudara-saudara yang terkasih, kuncinya adalah sebuah kesabaran menanti waktunya Tuhan. Tetapi dalam penantian itu bukan berarti ya udah diem aja deh, karena kita tidak akan berkembang juga. Saudara-saudara, berdoalah untuk hal-hal yang Anda akan lakukan. Jangan lupa berdoa. Tetapi jangan lupa lakukanlah apa-apa saja yang Anda katakan dalam doa. Keren bukan saudara-saudaraku? Ya juga ya Romo. Coba tadi diulangi. Berdoalah untuk hal-hal yang akan Anda lakukan. Tapi jangan lupa lakukanlah apa-apa saja yang Anda katakan dalam doa. Itulah artinya kita berproses dalam doa. Kita ditempa kepribadian kita, diri kita, iman kita, rasa percaya kita digodok oleh Allah menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, apakah Anda pernah mendengar sebuah lagu rohani tentang doa yang pasti nih menjadi favorit banyak orang? Lagunya kurang lebih begini. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Pernah dengar ya lagu itu? Lalu ayat berikutnya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saudara-saudara yang terkasih, saya pernah dengar lagu ini justru ketika saya sedang kecewa dalam doa-doa saya. Ketika Tuhan tidak mengabulkan doa-doa saya. Ketika saya juga mengalami kegagalan, hidup yang berantakan. Lalu saya dengar lagu ini, waktu itu saya pesimis. Alah, bisa-bisa aja itu pengarang lagu rohani. Buktinya, nyatanya kenapa saya mengalami kegagalan padahal saya sudah berdoa. Tetapi sekarang di tahun 2022 ini saudaraku, saya malah bersyukur.
Saya boleh bersyukur kenapa Tuhan mengizinkan saya untuk gagal pada waktu itu. Karena betul, ternyata Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu jalan lain buat saya yang jauh lebih hebat, jauh lebih besar, tidak pernah saya bayangkan. Padahal waktu itu saya kecewanya sungguh-sungguh. Saya udah berusaha mati-matian tetapi kenapa gagal juga. Ternyata buat Tuhan, Yosef itu belum apa-apa. Sabarlah, berproseslah. Aku sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih dahsyat daripada yang kamu pikirkan. Saudara-saudara, itu sharing dari saya. Nah, lagu itu saudara-saudara, doa orang benar bila didoakan dengan yakin akan besar kuasanya. Itu diambil dari ayat mana sih? Coba saya tes kepada Anda. Pernah dengar Romo? Pernah baca Romo? Tetapi di mana kata-kata indah itu bisa kita temukan dalam kitab suci? Dan siapakah identitas orang benar yang disebut dalam lagu tadi? Doa orang benar, bila didoakan sangat besar kuasanya. Siapakah orang benar itu? Izinkan saya di latihan rohani hari ke-13 ini untuk mengangkat satu figur yang disebut dalam surat Yakobus bab 5 ayat yang ke-16. Di situ persis sekali dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oh, baru tahu Romo, ternyata itu ayat kitab suci yang dijadikan lirik lagu. Pantes bagus. Nah, sekarang izinkan saya untuk memperkenalkan kepada Anda siapa itu orang benar yang dimaksudkan dengan Santo Yakobus dalam ayatnya ini. Dikatakan di ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudara, doa itu dahsyat luar biasa. Tapi jangan pernah berdoa itu hanya formalitas, dilihat orang, untuk dipuji orang, apalagi terpaksa. Apalagi dalam doa itu cuma satu arah. Perbaiki cara Anda berdoa ketika Anda berdoa cuma satu arah. Anda ngomong terus, Tuhan disuruh dengerin. Doa itu komunikasi dengan Allah. Dalam relasi kita dengan Allah. Allah memahami kita, apakah kita juga memahami pikiran Allah? Tuhan tahu apa yang kita kehendaki. Tapi apakah kita juga tahu apa yang Tuhan kehendaki buat diri kita? Saudara-saudaraku yang terkasih, prinsip pertama ketika berdoa adalah lihatlah, pahami Allah sebagai Allah yang maha kuasa, pemilik kehidupan kita. Jadi Tuhan berhak melakukan apa saja untuk kehidupan kita. Itu dulu yang pertama. Tuhan berhak karena Tuhan maha kuasa, karena milik Dialah kita semua ini. Maka Tuhan mau A, mau B, mau C untuk kehidupan kita. Tuhan punya hak. Lalu yang kedua, meskipun Tuhan maha kuasa, pikirkan juga adalah Tuhan itu maha baik ternyata. Karena kalau Tuhan maha kuasa tapi Tuhan tidak maha baik, Tuhan bisa berbuat yang semena-mena untuk hidup kita. Itu yang tidak dilakukan oleh Tuhan. Tapi Tuhan maha baik. Dalam kemahakuasaannya, Dia juga memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Bukan hanya yang terbaik menurut isi kepala kita yang serba terbatas ini. Lalu yang ketiga, milikilah keyakinan setiap Anda berdoa bahwa Tuhan pasti bisa, bahwa Tuhan mampu, bahwa Tuhan bisa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk kehidupan kita. Meskipun dari mata fisik kita, dari isi kepala kita, dari hukum-hukum dunia itu mengatakan tidak mungkin terjadi, tapi bagi Tuhan itu mungkin dan mudah buat Tuhan buat kita. Milikilah keyakinan dalam setiap doa-doa Anda. Nah, saudara-saudara yang terkasih, izinkan saya untuk memperkenalkan Nabi Elia, salah seorang tokoh dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nabi Elia ini sangat terkenal, baik dalam tradisi Yahudi, tradisi Kristiani maupun tradisi Muslim. Saudara-saudara kita yang Muslim menyebutnya Nabi Ilyas, seorang tokoh yang dihormati, seorang tokoh yang saleh, yang doanya punya kekuatan.
Nah, saudara-saudaraku, mari kita gali kemunculan Nabi Elia dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nama Nabi Elia berasal dari bahasa Ibrani, Eliyahu, artinya Tuhanlah Allah. Dari namanya ini saja kita bisa melihat perjuangannya, misinya, tugasnya, pergulatannya sepanjang hidup sebagai seorang nabi. Dia mencoba meyakinkan orang Israel bahwa Tuhanlah Allah yang berbeda dengan dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Tuhan ada di atas segala-galanya. Tuhan mampu mengalahkan dewa-dewa bangsa lain yang sesungguhnya tidak ada. Di kitab 2 Raja-Raja bab 1 ayat 8 diceritakan bahwa penampilan Nabi Elia ini unik. Karena apa? Dia menggunakan pakaian bulu binatang dan dia menggunakan ikat pinggang kulit. Waduh Romo, kayak model-model di Paris atau di Italia dong. Bukan saudara-saudara. Pakaian kulit binatang, ikat pinggang dari kulit itu sebetulnya mencerminkan gaya hidup asketis, gaya hidup sederhana yang menjauhkan diri dari gaya hidup mewah sebetulnya. Jadi kunci pertama yang bisa kita pelajari dari Nabi Elia adalah hiduplah sederhana. Bukan hidup sesuai dengan keinginan, dengan gaya-gaya hidup kita. Percayalah saudaraku, hukum fisika, kalau gaya hidupmu itu besar, demikian juga hidupmu akan semakin berat. Itu teorinya. Lalu yang berikut dikatakan, Nabi Elia hidup pada masa Raja Ahab, Raja Israel yang kejam, yang punya istri namanya Isabel. Pada waktu itu Raja Ahab memimpin orang Israel untuk menyembah dewa-dewa Baal. Inilah yang menyakitkan hati Allah. Kenapa umat ini yang seharusnya menyembah Allah malah berselingkuh menyembah dewa-dewa Baal? Nabi Elia pernah menubuatkan bahwa di Israel tidak akan turun hujan, bahkan embun pun akan tidak ada. Akan terjadi kekeringan di Israel karena mereka malah menyembah dewa Baal. Apakah Anda tahu dewa Baal itu siapa? Dewa Baal adalah dewa hujan, dewa kesuburan. Itulah yang diminta oleh Elia kepada Allah. Dan itu terjadi supaya orang-orang Israel belajar bahwa mereka salah menyembah. Ketika terjadi kekeringan selama 3,5 tahun, Allah menyuruh Elia untuk pergi ke sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Di situ Anda pasti ingat Nabi Elia dipelihara oleh seekor burung gagak. Setiap sore diberi roti dan daging. Ketika sungai Kerit pun kering, Elia diminta oleh Allah untuk pergi ke Sarfat. Di sana dia berjumpa dengan seorang janda yang anaknya mati. Anak yang mati itu oleh perantara Nabi Elia dihidupkan kembali oleh Allah. Kemudian juga yang tidak kalah menarik dari Nabi Elia adalah dia bertempur dengan 450 nabi-nabi Baal. Ada pertempuran, ada kompetisi. Nabi-nabi Baal menyiapkan mesbah-mesbah dengan hewan-hewan kurban mereka. Kemudian mereka berdoa, teriak-teriak, mereka menari-nari, menyayat-nyayat tangan mereka supaya dewa Baal bisa menurunkan hujan. Tetapi itu tidak terjadi. Sementara mesbah dan kurbannya Nabi Elia dijawab oleh Allah, ada api yang membakar kurban itu. Artinya kurban Nabi Elia diterima oleh Allah. Pada waktu itu, istri Raja Ahab yang bernama Isabel, seorang perempuan yang jahat, mau membunuh Elia karena Elia telah mengalahkan 450 nabi-nabi Baal. Itulah yang membuat Nabi Elia harus lari ke Gunung Horeb. Saudara-saudaraku terkasih, kalau dari sini kita bisa melihat orang yang percaya sama Allah, orang yang betul-betul yakin sama Allah, ternyata hidupnya juga penuh gejolak loh. Ternyata pertentangan, permusuhan, diusir, mau dibunuh. Itu terjadi dalam hidup Nabi Elia. Tetapi sedikit pun Elia tidak pernah ragu dengan kemahakuasaan Allah. Nabi Elia juga mengurapi Nabi Elisa untuk menjadi penerusnya. Sementara Nabi Elia terangkat ke surga melalui kereta kuda yang berapi dalam angin badai. Sementara dalam nubuat Nabi Maleaki, nabi terakhir dalam Perjanjian Lama, Allah akan mengutus Nabi Elia kembali sebelum datangnya hari Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, kedatangan Nabi Elia masih menjadi penantian bagi orang-orang Israel di zaman Yesus.
Maka dari itu begitu muncul Yohanes Pembaptis, misalnya di Matius bab 3 ayat 4, Markus bab 1 ayat 6, dengan penampilan seperti Nabi Elia, berpakaian bulu binatang dan juga berikatkan ikat pinggang kulit, orang-orang Israel langsung melihat harapan dalam kehidupan mereka, bahwa Nabi Elia yang dijanjikan Allah sebelum kedatangan hari Tuhan sungguh-sungguh telah datang. Bahkan ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid berkata, "Engkaulah Elia." Saudara-saudara yang terkasih, ternyata Nabi Elia adalah tokoh yang besar dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, sebagai sebuah penanda akan kedatangan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Maka tidak heran saudara-saudara, dalam Injil Lukas bab 9 ayat 28-36 diceritakan Tuhan Yesus di atas gunung berbicara dengan Musa dan Elia. Kalau Musa adalah tonggak dari Taurat, sementara Elia adalah tonggak dari nabi-nabi. Itulah saudara-saudara figur dari Nabi Elia, tokoh besar yang luar biasa, yang punya iman, rasa percaya luar biasa kepada Tuhan ketika dia berdoa. Dia berdoa dengan iman dan keyakinannya, dan juga dia melakukan apa yang dia doakan. Maka tidak heran saudara-saudara, Nabi Elia namanya begitu besar. Mari kita belajar berdoa, percaya, melakukan apa yang kita doakan seperti Nabi Elia. Semoga dalam hidup kita pun kita boleh menyaksikan doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Salam.